Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdatul Farfidarni, NIM 21650076 kelas G. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tugas UAS Cybercrime dan Cyber Law, yaitu mengenai 20 jenis kasus beserta dengan pasal-pasalnya. Langsung saja, di sini kasus yang pertama yaitu pencurian identitas atau identify theft. Dia itu masuk pada pasal 67 ayat 3 UU PDP yang bunyinya setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Selanjutnya pada KUHP yaitu berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya yaitu phishing, yaitu pasal 35 UU ITE setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses suatu sistem komputer, mendistribusikan atau mentransmisikan data, menghancurkan atau mengubah, menambah, mengurangkan data elektronik sehingga merugikan sistem tersebut diancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau paling banyak 1 miliar. Selanjutnya pada UU KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya pasal 3 kasus kejahatan malware itu dia masuk pada pasal 34 UU ITE tahun 2008 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Untuk KUHP-nya yaitu pasal 32. Kemudian pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Selanjutnya yaitu ransomware. Di sini dia masuk pada pasal 30 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Dengan cara apapun dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta. Kemudian pada UU KUHP yaitu pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan maksud untuk menguasai sepenuhnya atau sebagian harta bendanya sendiri atau orang lain dengan memaksa memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang atau dengan memberi orang itu obat bius menimbulkan rasa tak sadar atau menghilangkan kekuasaan menjalankan kehendaknya melakukan pemerasan diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selanjutnya yaitu hacking masuk pada pasal 30 UU ITE juga. Itu pada ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik atau memberikan informasi elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak merusak, menghapus, menambah, mengubah, atau membuat tidak berfungsi informasi elektronik atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak membuat, mengirim, atau menyebabkan adanya program komputer yang dapat merusak, mengacaukan, menghancurkan, atau membuat tidak berfungsi program komputer atau data elektronik. Selanjutnya untuk KUHP-nya dia masuk pada pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia yang bunyinya itu barang siapa dengan melawan hukum dengan maksud untuk menguasai sepenuhnya atau sebagian harta bendanya sendiri atau orang lain dengan memaksa, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang atau dengan memberi orang itu obat bius menimbulkan rasa tak sadar, menghilangkan kekuasaan, menjalankan kehendaknya, melakukan pemerasan diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selanjutnya yang keenam yaitu serangan DDoS atau Distribute Denial of Service masuk pada pasal 33 UU ITE. Itu setiap orang dilarang membuat, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian ayat kedua, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Untuk UU KUHP-nya itu masuk pada pasal 36 ayat 1
368 ayat 1. Kemudian selanjutnya yaitu jenis pencurian kekayaan intelektual masuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Selanjutnya untuk UU KUHP-nya itu masuk pada pasal 362. Kemudian di sini ada jenis pemalsuan atau forgery yang masuk pada pasal 28 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dengan tujuan agar dipercayai bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu berasal dari sumber yang sah. Padahal diketahui bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu palsu dan atau mengada-ngada dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 dan tahun pidana paling banyak 1 miliar. Kemudian pada UU KUHP masuk pada pasal 266 KUHP. Iya, nih. Selanjutnya yaitu pornografi anak masuk pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4. Yang ayat satunya itu berbunyi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menciptakan, menawarkan, memperlihatkan, mengimpor, mengekspor, mengganti, memperoleh, memiliki, menyimpan, menyewakan, meminjamkan, mendistribusikan, atau menyiarkan pornografi anak. Dan pada UU KUHP-nya masuk pada pasal 282 ayat 1. Selanjutnya untuk kasus cyberbullying atau pelecehan di dunia maya, dia masuk pada pasal 27 Undang-Undang 1 2024, yaitu setiap orang dengan sengaja tanpa mendistribusikan, mentransmisikan, atau mendapat dan diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Masuk pada UU KUHP pasal 310. Selanjutnya penyebaran informasi palsu atau disinformation, dia masuk pada pasal 28 ayat 1 UU UT, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, masuk pada UU KUHP pasal 378. Selanjutnya yaitu peretasan email, masuk pada pasal 30 ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta, masuk pada UU KUHP pasal 362. Selanjutnya kasus ke-13 yaitu pengintaian, masuk pada pasal 448 ayat 1 UU 1 2023. Dan UU KUHP-nya yaitu pasal 335 ayat 1 angka 1 putusan MK nomor 1 PUU X1 2013. Kemudian yang ke-14 yaitu kasus penggelapan, masuk pada pasal 486 UU 1 2023, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta. Masuk pada UU KUHP yaitu pasal 372. Selanjutnya yaitu kejahatan keuangan online, masuk pada pasal 28 ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar, masuk pada UU KUHP pasal 378. Kemudian pelanggaran privasi masuk pada pasal 26 UU nomor 11 tahun 2008 ayat 1, yaitu kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian ayat 2-nya, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya yaitu pencurian akses, masuk pada pasal 486 UU 1 2023. Yaitu setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta, masuk pada UU KUHP 362. Selanjutnya kejahatan seksual, masuk pada pasal 6 UU nomor 12 tahun 2022. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 6 undang-undang ini adalah penjara paling lama 4 tahun atau 12 tahun dan denda paling banyak 50 juta atau 300 juta. Masuk pada UU KUHP 289.
Kemudian pemerasan online masuk pada pasal 27 ayat 4, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman, masuk pada UU KUHP pasal 335. Selanjutnya yang terakhir yaitu kejahatan sumber daya komputer masuk pada pasal 50 UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak akses mengubah, menghancurkan atau menambahkan informasi dalam sistem elektronik atau dokumen elektronik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Masuk pada UU KUHP pasal 32 ayat 1, 2, dan 3. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.